Yang pertama kemarin kita lakukan di bulan lalu, begitu, seri pertama dari Sales Idola gitu. Kita bicara apa? Kita bicara who is your customer. Ya, saya ingat ini sempat muncul perdebatan juga, gitu ya. Ketika kita bicara misalnya nih ya, ini kan banyak apa namanya pihak baru gitu ya. Ketika kita bicara soal obat diet misalnya, gitu ya. Obat diet itu sebaiknya dijual buat siapa? Gitu. Apakah dijual baiknya untuk orang yang mungkin overweight gitu ya, atau dijual justru kepada orang-orang yang apa namanya posturnya ideal gitu. Loh, mungkin lalu orang bertanya-tanya, lah kenapa jual obat diet ke orang yang postur tubuhnya sudah ideal? Kan harusnya jualnya ke orang yang overweight. Kenapa? Mereka jelas-jelas orang-orang yang butuh. Setuju, setuju. Tapi lalu kita sempat bahas pada saat itu adalah apa? Bahwa orang yang badannya overweight, mungkin seperti saya gitu ya, seringkali justru nggak merasa dia butuh. Sehingga kita sebagai sales perlu effort lebih untuk meyakinkan orang tersebut bahwa dia butuh. Seringkali begitu. Sedangkan orang yang tubuhnya ideal, seringkali mereka justru sudah mengerti. Dan kadang-kadang mereka tidak butuh tapi mereka mau. Kadang-kadang mereka tidak butuh tapi mereka mau share ke orang. Nah, jadi yang benar gimana? Nah, ini adalah kita harus menentukan siapa yang jadi target market kita. Siapa yang kita mau tasar untuk tujuan-tujuan itu. Nah, itu yang jadi pembahasan kita nanti setelah Sales Idola seri selesai, apa namanya, Sobat TSC bisa temukan rekamannya di channel YouTube dari Track Pro. Nah, malam ini, seperti tadi saya bilang, kita akan bicara mengenai topik ini nih. Loyal customer. Jadi kalau boleh, biarpun hari ini jumlah kita tidak terlalu ini ya, kira-kira saya mau tanya nih ya, boleh ditulis di chat room ya, kalau kita bicara soal loyal customer, ya, kalau kita bicara soal loyal customer, kira-kira apa sih yang bisa bikin customer jadi loyal sama kita? Kalau ada yang mau partisipasi gitu ya, boleh di chat room gitu ya, diskon, setuju, setuju ya. Ya, apa lagi? Mungkin ada yang mau mulai coba brainstorming dulu, apa sih yang bisa membuat customer loyal sama kita gitu, sama produk kita, atau sama perusahaan kita. Harga murah, setuju, setuju. Nanti kita bahas ya Pak Riyadin ya. Salam kenal, salam kenal. Salam jumpa lagi Pak Riyadin, gitu ya. Betul, setuju, harga murah. Ya. Apalagi, ada mungkin satu lagi? Saya mau mulai dari sisi kiri dulu ya, jadi nggak langsung ke tengah ya. Saya mau mulai, service excellent. Nah loh, Pak Ferry udah baca slide selanjutnya saya ya, berarti ya. Luar biasa Pak Ferry, benar. Saya tadi bilang saya mau mulai dari sisi kiri, saya mau mulai bicara soal service dulu. Gitu. Jadi apa namanya? Coba ya kedekatan emosional, betul, betul ya. Nah ini bahan saya kayaknya sudah dikuasai oleh sebagian besar nih. Itu topik bahasan kita betul hari ini. Ya menarik sekali. Nah jadi, ayo kita mulai dari yang tadi Pak Ferry ngomong dulu ya. Service excellent. Gitu, service excellent. Ron Kaufman, ya Ron Kaufman itu adalah istilahnya bapak service dunia gitu ya. Jadi dia itu apa namanya adalah orang yang sangat terkenal di dunia service industry gitu ya. Sampai mendapatkan julukan bapak service excellent dunia gitu. Dia membagi service itu jadi 6 tahapan yang kelihatan di layar kita ya. Mulai dari criminal, basic, expected, desired, surprising, unbelievable gitu. Dia bagi jadi seperti itu gitu ya. Komitmen, betul Pak Sirait, betul komitmen. Nah, 6 level ini apa sih sebenarnya gitu ya? Saya mau mulai dari sana sebentar, lalu nanti kita coba bicara ke loyalty customer. Ya. Kalau kita makan di sebuah restoran, ya restorannya nggak usah terlalu mahal. Restoran yang oke lah gitu ya. Kita masuk ke restoran tersebut, ya lalu kita duduk, dan harganya nggak murah loh ya, tapi nggak mahal-mahal banget lah, nggak ya, restoran biasa lah gitu ya.
Saya nggak tahu mungkin perbandingannya apa, mungkin kayak makan di mall gitu ya. Lalu kita pesen makanan yang kita inginkan, gitu ya, makanan yang paling terkenal gitu ya di restoran tersebut, gitu. Lalu setelah menunggu cukup lama begitu ya, lalu makanannya dihidangkan. Makanannya dihidangkan, begitu kita coba makanannya, ya saya nggak tahu ya, mungkin kita pesen nasi goreng kah, mungkin kita pesen bakso kah gitu ya. Makanannya ternyata begitu kita gigit gitu ya, itu dingin rasanya, belum matang gitu, mungkin baru dari kulkas keluar gitu ya. Dan kita kaget, astaga gitu ya. Itu servis namanya servis kriminal. Ya, bukannya di pidana atau di perdata, bukan. Tapi level servis itu namanya level servis kriminal. Menjanjikan sesuatu yang bahkan tidak layak disajikan, yang berada di batas paling bawah daripada pelayanan. Itu namanya kriminal. Kita pesen bakso, kita gigit baksonya ternyata belum matang. Itu kriminal. Kita pesen nasi goreng gitu ya, ternyata dia lupa pakai kecap. Itu kriminal. Kita naik pesawat, kalau bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sobat SK, baca berita, ada maskapai penerbangan Indonesia juara 1 dan juara 2 baru-baru ini. Ada yang dengar, ada yang baca beritanya nggak? Juara 1 dan juara 2. Tetapi bukan berita positif. Karena apa? Karena juara 1 dan juara 2 maskapai dengan layanan terburuk di seluruh dunia. Ya. Cari beritanya sendiri, saya nggak mau sebutin siapa gitu ya, peringkat 1 dan 2. Kalau kita naik pesawat terbang, lalu dia delay, itu namanya servis yang kriminal. Nah, lalu kalau satu tempat, satu restoran, satu maskapai menyediakan servis yang kriminal, apakah kita akan balik lagi ke sana? Saya yakin kita mulai geleng-geleng gitu ya. Tapi ingat sesuatu hal yang sangat menarik itu adalah, nanti saya mau cerita ya. Banyak orang balik lagi ke sana dan lagi dan lagi dan lagi. Kenapa? Ya, setengahnya salah yang lanjutannya. Yang kedua itu adalah kita bicara mengenai servis yang basic. Tadi kriminal, ya. Sekarang kita bicara mengenai servis yang basic. Basic itu kalau apa? Basic itu kalau begini. Kalau kita pesen makanan di restoran tadi gitu ya, makanannya datang, makanannya anget gitu. Bisa dimakan. Ya itu basic. Kalau kita naik pesawat terbang, ya, ya nggak delay banget, mungkin telat 5 menit gitu ya, tapi sampai tujuan, itu basic. Gitu. Dan di restoran tadi, makanannya sih anget, matang gitu ya. Tapi piringnya mungkin dingin. Ini menarik ya. Jadi dalam service excellence di sebuah restoran, makanannya panas, itu sebenarnya bukan cuma makanannya ya, tapi piringnya sebenarnya juga harus dalam keadaan hangat. Kalau kita bicara service excellence di restoran ya. Kenapa? Karena kalau piringnya dingin, tingkat hangatnya makanan itu di atas piring itu berkurang jauh. Wah, tuh, susah banget ya. Tapi kira-kira gitulah, kira-kira gitu. Ya kalau makanannya panas, itu aja udah cukup gitu. Ya itu namanya basic. Lalu apa? Lalu kalau kita sampai di restoran itu gitu ya, makanannya hangat gitu ya. Lalu apa? Lalu rasanya enak ya. Lalu apa? Lalu harganya pas. Lalu mungkin piringnya nggak dingin-dingin banget lah ya gitu ya. Lalu apa namanya, waiternya kalau dipanggil datang gitu ya. Itu bagus nggak? Itu bagus. Itu yang namanya level expected ya. Tetapi di 3 level bawah ini, ya, di 3 level bawah ini, di criminal, basic, dan expected, orang kalau bisa nggak balik lagi. Kalau untuk level kriminal dan basic nih ya, di 2 level pertama ini, banyak orang balik lagi dan lagi dan lagi. Kenapa? Karena mereka tidak punya pilihan. Kadang-kadang tidak punya pilihannya adalah karena masalah harga gitu ya. Kalau kayak maskapai itu terkenal memang murah gitu ya, nggak punya pilihan. Kadang-kadang masalah channel.
Karena mereka pergi ke kota-kota di Indonesia yang nggak ada maskapai yang lebih bagus yang mau pergi. Gitu. Jadi orang balik lagi walaupun mereka kasih servisnya kriminal atau basic gitu. Sedangkan kalau expected, semua kompetitor melakukan hal yang sama. Sehingga apa? Sehingga kalau kita melakukan sampai di level itu, gitu ya, nggak ada lebihnya dan orang belum tentu mau balik lagi, gitu ya. Kalau ada yang lebih dekat sama rumah dia, kalau ada yang lebih murah dari tempat kita, kalau ada yang dia lebih kenal sama orangnya, nggak akan balik, akan pergi ke sana. Tapi kalau nggak ada, ya fine, balik juga saya oke, gitu. Maka ketika kita bicara service excellence, ya kita harus mulai berpikir di 3 step terakhir sebenarnya. Yang pertama ada desire. Ya. Desire ini bicara sebenarnya apa yang diinginkan oleh pelanggan. Kalau di restoran, saya beri contoh, gitu ya. Kalau di restoran, apa sih yang kita harapkan? Ya, makanannya cepat. Nggak usah menunggu terlalu lama, gitu ya. Layanan waiter bagus. Itu desire, gitu. Dan kalau kita kena di sini, gitu ya, kita akan bilang sama diri kita, boleh nih, lain kali lewat sini, kita mampir lagi ke tempat ini. Itu namanya desire. Di bawah kalimat itu nggak ada servis yang lumayan gitu. Kalau kalau naik pesawat gitu ya, ya kita mau yang servisnya bagus gitu, yang nyaman duduknya, leg room-nya ada gitu ya. Bahkan kalau mungkin ada makanan yang udah dipaketin ya, kalau kecuali kalau memang beli tiketnya yang tanpa makanan atau yang lebih murah gitu. Kita itu desire. Desire adalah tempat di pertama nih, ini tempat paling dasar di mana customer akan bilang begini, oh it's okay nih kalau nanti kali berikutnya kita lakukan lagi. Kalau kali berikutnya kita datang lagi. Itu ada di sini. Ya, jadi saya mau mulai dari sisi kiri, saya mau bilang ini dulu nih. Jangan pernah, apapun industri kita, berikan servis yang lebih rendah daripada desired ini. Kalau surprising, ya udah menarik nih, gitu ya. Saya kasih contoh. Ya, kadang-kadang kita makan di tempat baru, gitu ya. Terus kita udah minum, begitu kan. Tiba-tiba orangnya datang. Pak, ST-nya refill. Wah, ya, aduh gitu ya. ST refill gitu ya. Biarpun murah ST gitu ya. Tapi begitu dibilang refill, kita happy. Ya, karena kita nggak sangka. Biasanya kan enggak kan ya. Apalagi kalau ada restoran gitu ya. Lemon tea-nya refill. Makin happy, makin happy. Itu namanya surprising. Itu namanya surprising. Ya, dan kalau udah level unbelievable, itu adalah level di mana itu sesuatu yang tidak lazim dilakukan, bahkan hampir tidak dilakukan oleh pelanggan apa namanya kompetitor-kompetitor yang lain. Contohnya misalnya apa? Contohnya ketika kita menikmati makanan begitu ya. Nah, dia nanya kepada kita, hari ini ada yang berulang tahun atau enggak gitu ya. Terus kalau kita jawab ada gitu ya, dia akan berikan hadiah, kue gitu ya. Itu contoh contoh apa namanya service level yang tinggi gitu. Jadi ini ada 6 begitu ya. Kita coba boleh apa namanya perhatikan dulu di bawah desire tadi saya bilang. Ya itu udah jangan dilakukan. Jadi so kita mulai dari sini sebelum kita bicara mengenai ini yaitu apa? Customer loyalty. Ya. Nah, saya pause di sini. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak ya? Nih, ini ya, ini menarik sekali nih ya. Ada yang tahu nggak? Di Jakarta nih ya, akan hadir sesuatu yang sangat unik. Kira-kira hal paling unik apa yang akan hadir di Jakarta yang kita baca di berita belakangan ini? Tentu kalau bisa kaitin dengan masalah customer ya, masalah sales ya, masalah service ya coba. Ada yang tahu nggak apa hal yang paling menarik begitu ya, yang kelihatannya akan muncul di Jakarta dalam waktu dekat ini gitu ya? Blackpink, ya bisa boleh Blackpink boleh ya, tapi bukan itu. Ada yang tahu? Ada yang mau coba-coba jawab? Ya, karena ini apa namanya sesuatu yang seru sekali ternyata.
ada satu restoran baru loh. Jakarta jumlah restorannya puluhan ribu, Pak, gitu ya. Tapi ada yang menarik, ada yang menarik. Ada satu restoran yang akan hadir di Jakarta. Namanya adalah Karen's Diner. Ada yang pernah dengar nggak? Ah, betul, 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 betul. Itu ada yang jawab tuh, ternyata benar ya. Jawabannya benar sekali, benar sekali. Ada restoran yang mau buka namanya Karen's Diner. Unik sekali. Saya sampai apa namanya pernah dengar beberapa waktu yang lalu karena ini buka di Australia gitu ya dan waduh sempat heboh gitu. Katanya makanannya enak gitu ya. Tapi apa namanya ada hal yang menarik apa pelayanan yang diberikan di Karen's Diner ini kasar. Jadi mereka bisa lempar makanan ke meja. Mereka bisa ngata-ngatain customer. Kalau kita minta sendok misalnya gitu, mereka bisa kata-katain, lu kenapa nggak bawa sendiri dan lain-lain. Pelayanannya memang disengaja ya, disengaja sangat kasar ya. Ini namanya Karen's Diner gitu ya. Mereka bahkan tagline-nya itu great burger and very rude service gitu ya. Tapi ini menarik. Kenapa? Karena apa? Karena unik nih, unik. Karena walaupun kalau ada restoran yang servisnya jelek sekali, biasanya kan kita nggak mau datang lagi, gitu kan? Kalau restoran servisnya jelek, ya siapa mau datang gitu. Tetapi ini karena memang sengaja dan punya nilai jual dan memang sangat menarik, ya orang akan berlomba-lomba untuk datang lagi gitu ya. Bahkan Carol's Diner ini harus booking loh kalau misalkan mau ke sana gitu ya, nanti pasti buka di Jakarta. Mereka udah mulai buka pendaftaran. Jadi kalau ada yang mau daftar, coba-coba ya silahkan ya, siapa tahu dapat pembukaan gitu kan menarik juga. So, servis yang jelek pun kalau disengaja gitu ya, jadi sesuatu yang menarik juga sebenarnya. Tapi ini satu idea gitu ya. Nah, jadi kita bicara soal yang tadi apa itu? Customer loyalty. Ya, customer loyalty. Tadi ada saya lihat sekilas di chatroom tadi ada yang bilang mengenai kereta cepat betul lah saya baru baca ya. Kereta cepat betul udah mau datang gitu ya. Tapi yang saya mau balik ke masalah customer loyalty tadi ada yang bilang diskon, harga murah, service excellent, kedekatan emosional, komitmen. Ini menarik jawaban-jawabannya. Ya, kenapa? Karena coba kita lihat dulu sebenarnya yang kita sebut dengan istilah customer loyalty itu apa sih sebenarnya? Apakah kalau saya punya klien gitu ya, lalu klien saya itu seneng sekali telepon saya ya, seminggu 3 kali telepon gitu ya, seneng saya telepon saya seminggu 3 kali telepon, lalu kalau telepon bisa cerita panjang lebar, permasalahan dia, problem dia, lalu dia bisa ajak saya kalau weekend ketemu dengan keluarganya dia, jalan-jalan, kadang-kadang diajak makan, kadang-kadang diajak ke acara gitu ya. Apakah itu namanya customer loyal? Tergantung. Tergantung apa? Customer loyal, ya itu tergantung sama yang namanya, apakah dia, ya kita kan bicara bisnis ya, kita bicara produk ya, apakah dia balik lagi, ya bukan ke kita untuk ngobrol-ngobrol gitu ya, tetapi untuk menanyakan dan membeli kembali jasa atau produk yang kita jual. Kalau ada customer melakukan yang namanya repeat purchase, repeat order, ya itu baru kita bisa kategorikan kepada customer loyal. Kalau customer yang cuma sekali beli tetapi dekat sama kita itu namanya sahabat. Ya, itu bukan customer loyal. Customer loyal adalah customer yang bersedia balik lagi ke tempat kita untuk melakukan pembelian berikutnya. Dan masih ada. Satu lagi. Customer loyal itu adalah begini. Customer yang memilih dengan sadar memilih untuk membeli produk atau jasa kita ketika benefit yang dimiliki serupa dengan yang ditawarkan oleh kompetitor kita. Ya, saya mau balik ke ini apa namanya ke cerita tadi ya mengenai apa tadi um, maskapai. Ya. Kalau ada satu orang gitu ya
yang selalu menggunakan maskapai X, gitu ya. Selalu dalam setiap perjalanan bisnisnya selalu pakai maskapai tertentu, gitu ya. Walaupun sebenarnya tadi kita bilang misalkan servisnya jelek, gitu. Apakah ini adalah customer loyal daripada maskapai X ini? Jawabnya belum tentu. Karena tadi apa? Karena ini mungkin dia milih karena tidak ada pilihan. Pilihan ini bisa muncul dari apa? Masalah harga, masalah ketersediaan jalur, dan lain-lain yang tadi kita bahas. Itu berhati-hatilah, analisa, lakukan pembedahan terhadap customer-customer kita yang existing saat ini, yang sering melakukan pembelian, mereka jadi customer kita dan sering kali beli sama kita itu karena loyal atau karena nggak punya pilihan. Hati-hati kalau yang kedua. Kenapa? Karena begitu pilihannya muncul mereka akan pindah. Kalau tadi ya, kalau mereka memang yang pertama indikator loyal itu adalah kalau mereka ada pembelian, dan yang kedua adalah kalau mereka bisa dengan sadar memilih melawan kompetitor kita walaupun benefit yang ditawarkan serupa. Ya di seri-seri yang lain kita udah sempat bahas ya, benefit itu bukan cuma kata benefit doang gitu ya. Benefit ini adalah bagian dari rangkaian feature, advantage, dan benefit gitu. Jadi bukan cuma sekedar produknya sama, bukan sekedar harganya sama atau diskonnya sama, bukan ya, tetapi benefitnya ya. Nanti ada waktu kita akan bahas lebih dalam lagi mungkin di sesi-sesi berikutnya ya. Nah, jadi kembali lagi ke customer loyalty. Kenapa itu penting? Nah ini, yang pertama adalah begini, di usaha industri apapun, hampir pasti, untuk cari customer baru itu selalu lebih mahal daripada mempertahankan customer yang sudah ada. Ya, karena customer baru harus lewatin seluruh proses lagi dari awal. Ya, harus mulai proses attract lagi, interest lagi, desire lagi, baru action. Gitu. Sedangkan kalau customer yang udah loyal, 1-2 phase pertama itu bisa dilalui dengan sangat cepat. Gitu. So, kenapa customer loyalty jadi sangat penting? Yang ini pertama, karena apa? Karena lebih murah untuk perusahaan dan lebih menguntungkan kalau customer itu repeat daripada daripada baru. Yang kedua adalah customer yang repeat, ya returning customer, biasanya membeli dalam pembelian rata-rata itu bisa membelanjakan lebih daripada customer baru. Pertama kali orang datang, kalau bayangan toko dia, kalau bayangan toko gitu orang pertama kali datang, gitu ya, kan cuma beli barang yang dia perlukan biasanya. Tapi kali berikutnya dia beli barang, dia akan mulai spend lebih. Jadi ini penting sekali untuk kita ngembangin customer loyalty. Ada beberapa hasil survei, saya kasih lihat dengan cepat aja gitu ya. Ada beberapa hasil survei gitu ya. Customer yang sangat puas gitu ya, ini mukanya sangat puas ya. Itu akan secara keseluruhan ya, akan memberikan kontribusi terhadap revenue perusahaan itu 2,6 kali lipat lebih tinggi daripada customer yang cuma sekedar puas. Bukan yang nggak puas loh, bukan. Sekedar puas. Maaf, ya. Dan apa? Dan customer yang sangat puas ini, ya biasanya ya hasil survei mengatakan akan memberikan hingga 14 kali lebih banyak revenue dibandingkan yang tidak puas. Jadi terhadap yang sekedar puas, yang oke lah, tadi kalau kita lihat tangganya service excellent ini mungkin di sini itu cuma sekedar desired nih. Ya di sini udah surprising nih. Ya kalau di sini sih basic lah ya. Jadi perhatikan, customer loyal itu penting kenapa? Karena ujung-ujungnya adalah UUD gitu ya. Ujung-ujungnya tetap bisnis, ujung-ujungnya tetap duit gitu. Jadi ini penting sekali untuk kita perhatikan apa yang harus kita lakukan untuk bisa punya customer base yang loyal ya. Saya kasih lihat lagi nih. Ya ini hasil survei yang sama gitu ya. Menarik sekali 5%.
customer yang kita retain, 5% loh yang kita retain, itu bisa memberikan peningkatan profit 25% sampai 95%. Ya, dibandingkan dengan kita cari full customer baru. So, saya percaya gitu ya, kita ngerti gitu kalau soal hal ini, penting sekali punya customer, dan penting sekali punya customer yang loyal gitu ya. Jadi pertanyaannya malam hari ini kan datang kan pertanyaannya ini satu gitu kan. Jadi gimana caranya gitu ya? Dia akan berikan 5 step ya praktikal yang kita bisa lakukan langsung di industri kita, perusahaan kita, apapun itu ya. Setelah itu perhatikan nanti di step keempat itu yang paling penting. Ya, di step keempat yang paling penting. Nanti mungkin kita akan makan sedikit waktu untuk diskusikan yang di sana gitu ya. Tapi kita mulai dari yang pertama. Gitu. Gimana sih Pak Agus caranya membuat customer itu loyal sama kita? Yang paling pertama, believe it or not gitu ya. Kalau dulu ada filmnya ya, believe it or not gitu ya. Yang paling penting itu adalah komunikasi antara baik orangnya maupun perusahaannya maupun nilai-nilainya kepada customer. Coba dipikirkan sebentar ya. Dipikirkan sebentar gitu ya. Yang paling penting, yang pertama harus dilakukan itu adalah kita mengkomunikasikan nilai-nilai. Sama ada ini nih, hubungan emosional. Yang tadi saya bilang itu loh Pak. Siapa tadi ya? Saya scroll sebentar ya. Saya scroll sebentar. Oh Pak Riyadin, betul. Kedekatan emosional dengan klien. Itu yang paling penting. Itulah yang harus kita lakukan di kali pertama. Saya kasih contoh ini. Ada yang tahu maaf ya. Ya, ada yang tahu body shop gitu ya, the body shop gitu ya. Jual apa sih the body shop itu gitu ya. Kalau biasanya yang kalau kita jalan ke mall gitu biasa body shop gitu ya. Kita lihat terus kadang-kadang kalau kita belum ngerti gitu ya, kita lihat oh ini jual apa sih? Jualan sabun. Oh jualan sabun, sabun apa? Sabun cair misalnya gitu ya. Terus kita lihat sabun cair, terus kita lihat harganya, terus kita kaget. Loh, kenapa mahal sekali? Kan gitu. Kan. Padahal sabun gitu ya, sama-sama sabun, apakah lebih bersih gitu ya? Mungkin enggak juga, saya nggak tahu gitu ya. Apakah lebih wangi? Ya, wangi juga sabunnya gitu ya. Tetapi ya, orang-orang beli body shop itu bukan karena mau beli sabun. Bukan karena mau cari pembersih tubuh biasa, bukan. Tapi mereka beli body shop itu karena nilai-nilai yang ada di produknya daripada body shop. Baik itu nilai yang mereka jadikan nilai beneran, di contohnya ini ya, mereka bahasanya itu memberikan produk yang ethical. Jadi nggak ada animal testing lah dan lain-lain gitu ya. Ada orang tertarik akan hal itu lalu beli, walaupun harganya mahal. Ada orang suka daripada apa yang mereka promosiin, yaitu apa? Itu self love. Ini dari website mereka ya. Self love itu yaitu apa? Yaitu belajar mencintai diri sendiri. Orang suka ide itu. Yang lain-lain gimana? Yang pada beli body shop itu yang mahal-mahal itu. Yang lain-lain beli karena mereka melihat bahwa apa? Ini banyak dipakai oleh orang-orang yang mereka kagumi. Banyak dipakai oleh orang-orang yang kayaknya ngerti nih hal-hal begini, makanya mereka beli. Ya. Kalau kita pergi gitu ya, saya kemarin baru balik dari klinik mata, satu klinik mata, ya saya nggak sebutin ya, satu klinik mata di daerah Kebun Jeruk gitu ya. Saya tahu ada 2 klinik mata besar di daerah sana gitu, dua-duanya ada. Saya ke salah satunya kemarin, ya antar istri. Dan di ruang tunggunya gitu ya, dia kasih satu poster besar sekali yang isinya adalah apa?
yang isinya adalah orang-orang terkenal, artis-artis begitu ya, yang pernah dilantik di sana gitu. Dan mereka kasih testimoni. Nah, itu adalah cara mereka menyampaikan value. Kenapa? Kalau perusahaan yang ngomong mungkin nggak didengar gitu ya. Tapi kalau dikomunikasikan dengan baik melalui orang-orang tertentu gitu ya, orang jadi percaya, oh Lasik itu ternyata aman. Karena apa? Karena artis-artis hidayahnya pada Lasik gitu ya. Oh Lasik itu ternyata enak gitu ya. Oh ternyata ini, ternyata itu. Yang paling penting, yang tahapan yang pertama, jangan lupa, untuk bisa bikin satu orang customer, jadi customer loyal kita, yang repeat order, ingat ya, kata kuncinya ujung-ujungnya ada repeat ya, kita harus make sure kita tahu value kita apa, pasti tahu kepada orang-orang sales kita value kita apa, dan pastikan orang-orang sales kita menyampaikan hal tersebut, orang-orang marketing kita juga menyampaikan hal tersebut kepada klien kita. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, gimana cara membangun customer loyalty? Ini yang paling penting. Ya, ini sangat penting sekali gitu ya. Bukan yang nomor 4 tadi, tapi ini nomor 2 juga sangat penting sekali, yaitu apa? Yaitu ini. Talk the walk, walk the talk. Talk the walk artinya apa? Talk the walk itu artinya adalah apa yang jadi keahlian kita, kalau kita ditanyain gitu ya, kita bisa jawab. Ya, adalah credibility kalau saya bilang gitu ya. Ada yang di industri tata boga gitu, industri makanan gitu, kuliner, ketika ditanya mengenai bisnisnya, ketika ditanya mengenai persiapan dapurnya, ketika ditanya mengenai taktik strategi marketingnya, dia bisa jawab. Itu namanya talk the walk. Dan yang kedua nggak kalah penting adalah walk the talk. Walk the talk bicara reliability. Bicara soal bahwa apa yang kita ucapkan, kita juga lakukan. Ya kita paling nggak suka kalau ada apa. Kalau ada perusahaan gitu ya, ngomongnya apa gitu ya, ngelakuinnya apa. Nah itu sangat-sangat ini ya, kita bahkan nggak suka gitu ya. Kalau sesuatu yang nggak sinkron. Bahasa kasarnya itu apa? Bahasa kasar itu hipokrit, munafik gitu. Ya kita nggak suka. Saya kasih contoh yang sederhana, misalnya yang tidak walk the talk itu apa? Ya, di sini ada yang suka belanja baju online. Kalau ada toko online gitu ya, kita belanja baju di sana gitu, lalu datangnya beda sama fotonya. Ya kita udah denger cerita begitu tuh banyak sekali. Kita udah denger ketawa bahkan lihat foto-fotonya di internet tuh banyak sekali gitu ya. Tapi orang yang ngalamin nggak suka, dan orang yang baca gitu ya, dan orang yang tahu nih tokonya juga nggak akan balik beli lagi di toko itu. Saya ada pengalaman menarik sebenarnya ya. Ada satu pengalaman menarik begini. Jadi beberapa waktu lalu saya beli satu buah baju secara online gitu. Kenapa saya beli secara online? Iseng aja. Ini kali ini benar-benar iseng aja gitu ya. Saya lihat dia ada tabel inilah ya, tabel ukuran gitu kan ya. Saya iseng-iseng beli. Dalam hati saya pikir gini, kalau saya nggak muat, karena saya badannya besar gitu ya. Kalau saya nggak muat, it's fine gitu. Tapi saya pengen beli dulu aja, saya pengen lihat gitu. Barangnya datang, amazingly sesuai dengan deskripsi. Amazing ya. Saya pakai, oh muat nih, oh bagus nih gitu kan. Maka beberapa bulan kemudian saya pengen beli yang sama persis warna lain. Sama persis warna lain. Saya pakai link yang sama, saya pakai SKU yang sama, SKU itu apa namanya, product listing yang sama gitu ya. Link yang sama gitu, SKU yang sama, saya cuma pilih warna yang berbeda. Datang gitu ya. Datangnya pun udah agak lama gitu ya. Kali ini datangnya agak lama, dan waktu datang menarik sekali adalah apa? Nggak muat dong. Saya tahu ya. Pasti yang sobat-sobat di sini udah pada mikir, oh, soalnya Pak Agus tambah gemuk kali gitu ya. No, 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 no. Yang lama masih muat. Ngerti nggak? Yang lama masih muat, yang baru yang saya beli di link yang sama nggak muat. Ya, dan yang saya ajukan apa namanya komplain, tapi saya nggak laporin ke marketplace-nya karena kasihan ya. Kita support
UMKM gitu ya, jangan bikin susah hidup UMKM, tetapi apa setelah itu? Setelah itu saya nggak akan balik lagi beli untuk 3 kalinya, biarpun yang pertama tadi muak. Hop the walk. Sediakan produk yang bagus buat klien kita, tapi deliver itu yang nggak kalah penting. Ya, apa tadi pertama? Komunikasi. Yang kedua apa? Credibility dan reliability. Ya, hanya dengan 2 cara ini ya kita bisa, salah satu dilanggar, salah satu nggak sesuai, kita kehilangan klien. Kita ngomong ke klien seperti ini, kita berikan yang berbeda, kita kehilangan klien. Yang ketiga, ya adalah harus selalu sebagai seorang sales itu, ya apalagi kalau mau jadi sales idola ya, itu harus responsif, harus helpful, membantu gitu ya, dan ramah. Ya ada aja. Orang tuh heran loh. Jadi sales gampang nggak sih? Gampang lah ya, nggak semuanya gampang gitu ya. Tapi udah gitu ada aja ya. Sales tuh bawaannya ketus aja. Kalau ketemu klien gitu, mukanya ditekuk aja, kayak pengen cepat berakhir gitu sesi tersebut gitu. Ada aja gitu ya. Tapi jangan ya. Saya kasih contoh satu yang menarik adalah ya kan contoh ini banyak sekali dan di Indonesia juga nggak kalah banyak contohnya ya. Tapi yang bagus tuh satu contohnya Starbucks gitu ya. Starbucks mereka tuh kasih lihat tuh ya misalnya ketika ada yang komen di apa namanya di Twitter mereka gitu ya, mereka akan bales gitu dan mereka akan membuat orangnya merasa happy gitu dengan apa, dengan kata-kata yang membangun, kata-kata yang friendly gitu ya. Ini sesuatu hal yang kita harus pikirkan dan lakukan untuk bisnis kita juga gitu ya. Jadi yang pertama tadi itu apa, yang pertama itu tadi adalah communicate ya, value, build emotional relationship. Yang kedua adalah credibility dan reliability. Ya, pastikan kita expert dan kita deliver. Yang ketiga itu adalah di setiap pertemuan dengan klien selalu responsif, ya jangan biarin klien menunggu terlalu lama, selalu berusaha membantu dan selalu berusaha untuk ramah. Itu selalu. Ya. Nah ini poin yang nomor 4. Ya, dan ini yang saya minta konsentrasi penuhnya ini untuk poin nomor 4 ini, karena ini yang paling penting. Itu yaitu apa? Yaitu ini, reward loyalty. Ya, maksudnya apa Pak Agus? Maksudnya apa? Ya, reward loyalty ini adalah satu poin yang paling penting dalam pembahasan malam hari ini, yang saya minta sepulang kita dari, udah pulang kali ya sekarang ya, udah di rumah kali ya kalau jam segini gitu ya. Besok waktu kita balik ke kantor, nomor 1 lakukan, nomor 2 lakukan, nomor 3 lakukan, nomor 5 lakukan. Tetapi nomor 4 itu harus langsung dibawa ke meeting. Dan apa yang kita mau lakukan untuk poin nomor 4 ini. Reward loyalty itu maksudnya gini. Saya kasih contoh sederhana ya. Ada customer belanja sama kita. Ya, belanja. Setelah dia belanja sama kita, dia dapat apa? Kita dapat uang, dia dapat barang kan? Ya udah. Gitu ya. Dan mungkin dia dapat servis yang baik gitu ya, kita senyum gitu kan. Good gitu. Lalu apa setelah itu? Ceritanya dia puas dengan produk kita. Dia belanja lagi di tempat kita. Dia dapat apa setelah itu kali kedua dia belanja di tempat kita? Dia dapat, kita dapat uang, dia dapat barang. Which is fine, ya. Semacam apa? Semacam ya kalau saya perlu baterai untuk handphone saya, handphone. Saya perlu baterai untuk handphone saya, ya saya pergi ke tempat di mana saya biasa beli baterai, lalu saya beli baterai, gitu ya. Ini pengalaman yang seperti itu, ya. Kali berikutnya, dia datang belanja dan dia dapat barang. Kali berikutnya, ingat ya, ini saya cerita ini dengan kondisi servisnya bagus ya. Lalu kali berikutnya, dia belanja, dia dapat barang. Apakah ini cukup?
Apakah ini cukup? Ya, tentu kalian sobat tesis kalian tahu ya, saya akan jawab bahwa ini nih yang ada di layar kalian. Kalau setiap orang datang ke tempat kalian, dia setiap kali beli hanya dapat yang sama nih, ya barangnya dapat, ya layanannya juga dapat gitu ya. Itu tidak cukup. Karena manusia itu seperti itu, gitu ya. Makan ramen, nggak tahu, saya suka bakmi gitu ya. Makan bakmi, makan ramen gitu ya. Enak nggak? Enak. 2 hari berturut-turut makan enak nggak? Masih enak. 3 hari enak sih gitu ya. Masih tetap enak, rasanya tetap oke. Tiap hari selama 2 bulan makan makanan yang sama, orang jadi bosan. Walaupun rasanya nggak berubah. Makanannya rasanya nggak berubah, tapi kepuasan manusia itu yang berubah. Itu yang jarang kita sadari. Kita pikir kalau kita udah berikan customer ya service level yang bagus gitu ya. Nih saya ulang ke sini nih ya. Nih kalau kita udah berikan customer service level yang ada di sini nih misalnya nih ya. Dan setiap kali dia datang dikasih yang sama gitu ya. Kita pikir cukup. Jawabannya enggak. Karena apa? Karena ini bukan tangga. Ini bukan tangga. Ini apa? Ini eskalator turun. Hati. Ya hati-hati. Service itu bukan tangga di mana kita naik satu langkah, satu langkah, satu langkah, satu langkah. Bukan. Ini eskalator turun. Tadi saya bilang. Ya contoh kita datang ke restoran. Ya. Waktu kita makan, ya saya mulai dari expected ya. Waktu kita makan, kita berharap makanannya panas. Kita berharap piringnya panas. Kita berharap pelayanannya baik. Oke, fine, gitu ya. Lalu ternyata memang servisnya bagus. Jadi naik nih levelnya nih, bukan cuma expected, tapi desired nih udah nih. Lalu kita dibilang tadi apa? Tadi saya bilang, dikasih free refill minuman. Oke? Surprising. This is very good service. Besoknya dia balik lagi. Besoknya dia balik lagi. Kali ketiga dia balik. Free refill itu udah nggak surprise. Betul nggak? Free refill itu udah desired. Dan ketika free refill jadi desire, lama-lama akan turun jadi expected. Kalau kita nggak up lagi service level kita, naik ke desired atau naik lagi ke surprising, turun. Dan customer nggak balik lagi. Ya, jadi saya kembali ke yang tadi, mana tadi? Ya. Kalau kita setiap kali ya cuma memberikan produk yang bagus ya produk kita ya saya bilang ya, saya nggak bilang jelek loh. Kalau jelek kriminal ya udahlah. Bagus dan service yang bagus itu nggak cukup. Itu nggak cukup. Ya, jadi apa? Gitu ya. Kita harus punya senjata-senjata yang lain gitu untuk hal ini. Ini sebenarnya sesuai lah ya. Kita kalau dulu belajar teori gitu, kita belajar hukum ekonomi gitu ya. Itu saya hukum ekonomi pertama gitu. Ya, jadi bahwa kepuasan manusia itu ya akan ada ininya, ada grafiknya gitu ya, akan turun gitu terhadap sesuatu yang berulang-ulang dia dapatkan yang sama. So, kalau kali pertama dia datang gitu ya, dia dapat barang yang bagus, dia dapat service yang bagus, it's good. Kali kedua kasih sesuatu yang berbeda. Contohnya apa? Contoh ya. Contoh. Kasih, tadi siapa yang bilang tuh? Kasih diskon tuh. Atau kasih harga apa tuh nama itu ya? Harga langganan, ya harga langganan. Jadi dia bukan cuma dapat barang yang bagus, dia juga dapat sesuatu yang lain. Kali berikutnya apa? Nah ini di sini jadi tricky, ya. Nah, pause ya. Kita udah siapin nih, kita udah ngerti nih. Oke, Pak Agus, saya ngerti ya. Jadi kali berikutnya dia datang, saya udah siapin nih, ya barangnya bagus seperti yang dia bilang dan saya udah kasih diskon gitu misalnya nih. Terus kalau dia datang lagi, saya kasih diskon lagi dong gitu dong. Ya, lama-lama rugi dong saya. Jadi customer makin lama bukannya dia makin nguntungin saya, malah makin rugiin saya. Nah itu jawabannya hati-hati. Nggak harus selalu bentuk yang dia dapatkan itu dalam bentuk materi. Bisa apa? Bisa dalam bentuk
hubungan, ya, relationship. Jadi ketika dia datang kali ketiga atau kali keempat, dia dapat barangnya, harganya juga spesial buat dia. Nah, kita juga dapetin sesuatu dari dia, kita berikan extra relationship buat dia, atau harganya belakangan gitu, relationship-nya dulu kita kasih, dia ulang tahun kita ucapkan, kita tanyain keluarganya dan lain-lain, itu adalah something extra. Ya, dibandingkan dengan kalau setiap kali dia belanja, dia cuma dapat barang yang sama. Pasti makin lama makin kapok. Harus ada progres. Tapi masalahnya begini, ininya apa nih, senjata saya apa nih? Hati-hati, hati-hati. Ya, ini ada peribahasa bule gitu ya, peribahasa barat gitu. Bilang begini, kalau tool kita, kalau barang yang kita punya cuma palu, gitu ya, maka semua masalah dalam hidup kita kelihatannya seperti paku. Jadi ketika kita lihat ada customer butuh sesuatu, apa? Pasti butuh diskon. Ya, ada customer butuh sesuatu pasti butuh apa? Turun harga. Ada customer butuh sesuatu pasti butuh apa? Bonus. Gitu. Karena apa? Karena senjata kita nggak cukup banyak. Ya, so ini sangat bahaya sekali ya, sangat bahaya sekali. Jadi kita harus siapin, ya kita harus siapin. Ya senjata kita tuh apa? Kalau senjata kita adalah produknya doang, ya itu jelas nggak cukup gitu ya. Kalau harga doang dan produknya seringkali juga jelas nggak cukup gitu ya. Kalau apa namanya, solusi kita adalah orang nih yang paling jago ngeladenin customer gitu, itu juga nggak cukup. Ya, karena itu ya untuk customer loyalty dalam menjalankannya, perhatikan ini ada 4 kategori besar. Ya, ingat ya, saya mundur dulu ke sini biar kita nggak hilang arah ya. Nih, kita lagi ngomongin reward loyalty. Kita lagi ngomongin customer itu, kalau berat datang belanja ke tempat kita, harus kita ekstrain reward-nya buat dia. Ya, dalam bentuk apa? Yang enggak dalam segala macam bentuk nih, bisa diskon, bisa bonus, bisa hubungan, dan lain-lain gitu ya. Nah, kita lagi ngomongin itu ya, biar nggak hilang konsentrasi ya. Jadi apa itu senjata yang kita bisa pakai? Saya kasih tahu beberapa. Yang pertama jelas, ini adalah harga. Ya, harga ya paling gampang harga. Ya dari tadi juga kita bilang yang paling gampang biar customer balik lagi ya kasih diskon. Makin lama diskonnya makin gede. Tapi ini jebakannya juga paling parah. Adalah kalau kita 2 orang, satu customer baru, satu customer lama datang sama-sama, ya kalau kita berikan harga spesial kepada customer lama, customer baru akan komplain, kok saya nggak dapat harga itu? Oh dia customer lama kita. Oh ya nanti saya juga akan jadi customer lama, saya mau harga itu. Nah, kalau kita lagi mau tarik customer baru, kita kasih dia harga promo lebih spesial gitu, customer lama kan nanya, kok dia yang baru lebih murah harganya, oh lagi promo, saya juga mau promo. Kalau gitu saya mau jadi customer baru aja. Ya, di industri saya yang lama ini jadi masalah sekali. Ya, karena itu apa? Karena solusinya seringkali bukan harga, tapi ini salah satu pilihan yang sangat masuk akal ya. Yang kedua apa? Yang kedua itu adalah value. Ya, value eh, contohnya ya bisa tadi ya, contohnya bisa kita tadi bicara mengenai The Body Shop tadi ya. Itu contoh value yang bisa diberikan untuk apa namanya, yang bisa diberikan untuk customer kali berikutnya dia datang. Kalau dia belanja terus di sini gitu ya, apa yang dia akan dapatkan yang bukan sekedar uang gitu. Apalagi service ya, kita setuju ya, service tadi terutama service yang excellent ya. Nah, satu lagi adalah relationship. Ya, relationship ini seringkali ya dalam banyak sekali kasus 95% bahkan gitu ya, adalah apa yang menahan seorang customer untuk loyal sama kita, untuk mau beli lagi sama kita, untuk mau apa? Untuk mau balik lagi tempat kita walaupun harganya sama lah dengan toko sebelah yang lebih dekat ke rumahnya dia. Nah, gimana caranya ingat 4 hal ini gitu ya? Gampang, dibalik aja. R, S, P,
Ya, 4 hal ini adalah senjata. Silahkan dipikirkan, silahkan dipraktekkan untuk kita mendapatkan customer yang paling loyal buat kita. Tapi ingat, makin ke atas, ya makin berat. Kita mau perang, kalau kita memang fokusnya cuma di harga, mau sampai kapan? Kalau kita fokusnya di value, bagus. Tapi seberapa banyak value yang kita bisa terus-menerus generate untuk orang itu. Service juga tadi ya. Service juga kan elevator turun itu, yang saya bilang tadi, eskalator turun. Tapi yang paling penting itu memang yang namanya relationship. Nah, jadi, saya rekap sekilas, ya, communicate, credibility, reliability, responsive, helpful, friendly, reward, loyalty, dan yang terakhir satu lagi, bonus gitu ya, adalah jangan segan-segan bertanya dan menerima feedback dari klien. Apa yang mereka mau kita tahu dari mana? Kalian bisa baca pikiran. Saya sih nggak bisa. Ya, karena saya nggak bisa baca pikiran, saya cari, saya kumpulkan yang namanya feedback dari customer. Mungkin dia bilang, saya mau refill minumnya jangan cuma teh anget gitu. Es teh lah di refill. Nah, kita pikir, ya es juga harganya cuma seberapa gitu, terus kita setujuin, jadi customer loyal. Orang ketika didengarkan, ya akan otomatis meningkat tuh trust dan loyalty-nya. Apalagi kalau dia merasa begini, wah dulu toko ini begini, karena saya input sekarang jadi bagus gitu ya. Wah itu pasti akan meningkatkan loyalitas customer-nya dengan tinggi sekali.